Oke, selamat pagi buat adik-adik sekalian. Nah, hari ini kita masuk kurs. Apa itu kurs? Ya, kurs itu ya dalam beberapa indikator dalam kebijakan moneter itu ya ada beberapa ya tolak ukur atau indikator ya untuk membuat Bank Indonesia melakukan kebijakan. Yang pertama, dia harus memperhatikan jumlah uang beredar. Ini sudah kita pelajari. Yang kedua, laju inflasi yang cukup rendah terkendali. Inflasi ya sudah kita pelajari. Yang ketiga, suku bunga pada tingkat yang wajar. Nah, ini juga suku bunga sudah kita pelajari. Nah, kemudian hari ini kita pelajari nilai tukar rupiah yang realistis. Ya. Nah, kelima itu adalah ekspektasi harapan masyarakat terhadap moneter. Nah, jadi mengenai ekspektasi ini pada tahun 97-98 ya itu terjadi yang namanya krisis moneter. Kenapa terjadi krisis moneter? Itu tadi ya bisa kita lihat indikator-indikator. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 itu ya tidak sesuai yang diharapkan ya. Nah, artinya pada saat jumlah uang beredar ya dolar di Indonesia berkurang menyebabkan krisis moneter. Kemudian inflasi yang cukup tinggi, harga meningkat pada saat tahun 98. Itu terjadi ya bisa Anda lihat di media-media tahun 98 itu terjadi yang namanya terjadi harga-harga barang meningkat. Nah, kemudian suku bunga ya, suku bunga untuk menarik investasi juga ya tidak sewajarnya. Nilai tukar pada saat ya Soeharto itu nilai tukarnya itu 2.500. Namun ya karena terjadi krisis moneter ya nilai tukar rupiah kita sampai ke 15.000. Anda bayangkan 2.500 1 dolar sampai ke 15.000 1 dolar. Jadi tidak realistis ya kenaikannya seperti itu. Nah, itulah membuat salah satu krisis moneter itu membuat jatuhnya ya Soeharto ya selama 32 tahun ya. Nah, jadi apa itu krisis moneter ya? Moneter. Nah, jadi nilai tukar mata uang kurs itu nilai tukar yang merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian suatu negara ya. Jadi ya bisa kita lihat ya kurs yang pada tahun 98 dari 2.500 sampai ke 15.000 itu instrumen penting sehingga pada saat itulah ya terjadinya gejolak Soeharto itu mundur ya karena gejolak krisis moneter. Nah, di mana negara tersebut melakukan berbagai kegiatan perekonomian dengan negara lain dalam bentuk kegiatan ekspor ataupun impor suatu hasil produksi dari sektor yang menjadi sektor utama dalam perekonomian negara tersebut. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Kurs ya konversi uang rupiah ke dolar yang awalnya 2.500 menjadi misalkan ya 15.000 waktu saat itu biaya-biaya impor, harga-harga barang impor dari luar negeri itu menjadi mahal. Sehingga sampai ke Indonesia terlalu mahal, tidak bisa dibeli, makanya terjadi namanya gejolak. Jadi situlah letak ya kegiatan ekspor impor itu sangat dipengaruhi bagaimana nilai mata uang, terutama dolar, karena sampai saat ini dolar masih dipercaya ya sebagai mata utama internasional. Nah, jadi menurut Menkyu, apa itu kurs? Itu adalah tingkat harga yang disepakati penduduk negara suatu untuk saling melakukan perdagangan. Jadi ya tingkat harga yang disepakati. Kalau dalam bahasa makronya nanti itu adalah ya adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Nah, itu ya. Jadi kalau disederhananya kalau Menkyu bilang yang disepakati antara penduduk kedua negara. Nah, dalam sistem tukar ya bagaimana kita bisa menetapkan ya sekarang 1 dolar itu sekitar 14.500 ya. Nah, ada beberapa
penetapannya. Kenapa bisa 14.500? Ya, ada cara sistem tukarnya, cara menetapkannya itu. Dulu Indonesia pernah menetapkan itu kurs tetap, ya. Itu zaman Soeharto itu dia menetapkan kurs tetap. Dia mau naik permintaan, mau turun permintaan, mau naik penawaran, mau turun penawaran, ya, rupiah ditetapkan misalkan 2.500, ya. Ya, tidak peduli bagaimana keadaan, ya, permintaan penawaran dolar, ya. Nah, jadi ya itu disebut dengan fixed exchange rate, ya, kurs tetap. Nah, jadi kurs tetap ini merupakan sistem nilai tukar di mana Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara menetapkan nilai tukar terhadap negara lain, ya. Jadi misalkan ya $1 itu misalkan ya ditetapkan 2.500, misalkan juga ringgit, ya, dolar ringgit ditetapkan berapa rupiah, seperti itu. Misalkan juga mata uang pound sterling, ya, ditetapkan misalkan menjadi 5.000, seperti itu, ya. Nah, jadi nilai tukar ini ditetapkan, ya, tidak melihat, ya, aktivitas permintaan penawaran, ya. Saya bilang tadi tidak mau melihat bagaimana kenaikan atau penurunan dari permintaan penawaran, ya. Nah, jadi ya penetapan kurs ini menjadi masalah, ya. Kenapa? Karena ya fluktuasi atau perkembangan permintaan penawaran itu cukup tinggi. Disitulah banyak-banyak yang saya bilang, ya, aktivitas dari valuta asing, ya, di falas, pasar falas ini sangat mempengaruhi. Jadi bisa ya banyak negara itu meninggalkan kurs tetap, ya. Karena ada kelemahannya dan ada keunggulannya, ya. Jadi kalau salah satu keunggulan dari kurs tetap ini, kegiatan spekulasi pasar uang semakin sempit, ya. Tapi kelemahannya itu ya ini kurang fleksibel terhadap perubahan global, ya. Artinya perubahan yang terjadi, ya, mata uang asing di dunia itu tidak diikuti, ya, tidak diikuti, sehingga akan mengganggu yang namanya ekspor impor, ya. Nah, yang kedua, sistem tukar itu adalah kurs mengambang terkendali. Artinya di sini, ya, secara ringkas bisa saya katakan, ya, sesuai dengan aktivitas pasar valuta, sesuai dengan permintaan penawaran, namun pada saat tertentu dia bisa dikendalikan. Nah, ini pun agak sedikit, ya, ada sedikit campur tangan pemerintah. Nah, jadi pasar apalagi pasar luar negeri itu sulit campur tangan, ya, ada campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya bisa memberikan jalan, bisa memberikan instrumen, tidak bisa mencampuri, misalkan, ya, pada saat kondisi yang tidak menentu, misalkan ada krisis moneter tahun 98 itu 2.500 sampai 15.000 hari itu, kemudian datang Soeharto, dia ya menetapkan namanya kurs mengambang terkendali. Karena tidak terkendalinya dari 15.000, dia menetapkan, kalau nggak salah dia menetapkan menjadi misalkan 3.000, ya. Saya lupa berapa yang ditetapkannya karena tidak terkendalinya. Nah, jadi ya ini sulit, ya, sulit saya bilang ikut campur tangan pemerintah. Nah, hari ini ya ada beberapa negara ya menetapkan seperti ini, ya, cara kurs mengambang terkendali, tapi ini pun sudah banyak ditinggali, ya. Yang paling banyak itu menggunakan sistem nilai tukar kurs mengambang bebas, ya. Nah, ini ya kurs ini mengikuti sistem, ya, sistem yang sesuai dengan kondisi keseimbangan permintaan penawaran, ya. Sehingga dapat dikatakan dalam sistem nilai tukar ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi saya bilang tadi, pemerintah, Bank Indonesia hanya memberikan instrumen, hanya memberikan jalan bagaimana permintaan, bagaimana penawaran itu bisa berjalan dengan baik. Dia tidak bisa menetapkan berapa jumlah permintaan, berapa jumlah penawaran, ya, sehingga dia bisa menetapkan kurs mengambang bebas, tetapi dia hanya bisa, ya, memberikan instrumen-instrumen agar bagaimana permintaan rupiah, permintaan dolar atau penawaran rupiah itu bisa, ya, dalam keadaan seimbang. Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau misalkan hari ini misalkan, ya,
$1 itu adalah 14.500, terjadi misalkan ya besok ya menjadi $1 itu menjadi misalkan 15.000, jawabmu adalah itu karena permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Ya. Jadi coba dicatat ya. Jadi kalau misalkan ditanya dirimu ya, kenapa bisa dolar saat ini menjadi 15.000, dari 14.500 menjadi 15.000 ya, itu akibat ada terjadi perubahan permintaan dan penawaran, terjadi yang namanya perubahan titik keseimbangan ya. Nah, jadi kurs ini merupakan cerminan dari keinginan pelaku pasar. Jadi pada akhirnya kurs mempresentasikan kemampuan para pelaku pasar dalam menggeser dan mempertahankan kurva permintaan penawaran. Nah, melalui mekanisme permintaan penawaran dicapai suatu kesepakatan dan terbentuklah keseimbangan kurs. Nah, ini pernah kita gambarkan pada saat kita mempelajari ekonomi mikro, ya, bagaimana permintaan penawaran suatu barang, kita ganti kalimat barang, bagaimana permintaan penawaran barang itu terjadi perubahan, ya, perubahan permintaan penawaran. Yang pertama, perubahan yang disebabkan oleh permintaan, terjadi pergeseran, naik atau turun. Perubahan yang disebabkan oleh penawaran, itu terjadi pergeseran, ini sudah kita pelajari. Kemudian bagaimana kalau dua-duanya mengalami perubahan, permintaan penawaran, ya. Nah, ini juga sudah kita pelajari keseimbangannya, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya misalkan lihat D1 dengan penawaran, ya, S1, ya. Terjadi titik keseimbangan. Misalkan QA itu, ya, terjadi D1 penawaran, ya, ini kita lihat terjadi di situ 1 euro itu adalah, ya, misalkan 1230, ya, terjadi 1230. Nah, kemudian terjadi peningkatan, ya, kuantitas mata uang euro terhadap dolar, ya. Ini antara euro dengan dolar. Terjadi peningkatan, misalkan 1 euro itu menjadi, ya, 1.240 dolar Amerika, ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena permintaan dolar, ya, permintaan di sini, mohon maaf, ya, karena permintaan euro mengalami peningkatan, ya. Nah, jadi di sini terjadi, ya, penguatan dolar itu karena permintaan euro semakin kuat. Jadi itu menjadi 1.240, ya. Jadi, ya. Nah, ini yang saya buatkan contohnya. Perhatikan, itu disebabkan kalau permintaan euro semakin meningkat, maka mata uang euro semakin kuat. Nah, begitu juga kalau misalkan penawarannya mengalami perubahan, ya, kalau misalkan mengalami perubahan, penawaran itu mengalami berkurang, ya, berkurang, misalkan dia bergeser ke kiri mengalami berkurang, maka euro terhadap dolar itu mengalami pelemahan, ya, kalau kita lihat pergeserannya, ya. Jadi coba diulang-ulang lagi bagaimana cara menggesernya, ya. Nah, jadi bagaimana pergeseran mata uang euro, ya, atau kita ganti euro itu menjadi rupiah, bagaimana rupiah itu misalkan terhadap dolar, ya. Rupiah terhadap dolar. Nah, rupiah di sini, ya. Bagaimana rupiah bisa menguat karena permintaan rupiah meningkat, D1 menjadi D2, atau juga bagaimana rupiah mengalami peningkatan apabila penawaran itu mengalami peningkatan, ya, peningkatan bergeser ke sebelah kanan, ya. Nah, tetapi, ya, kalau misalkan penawaran turun, ya, atau permintaan turun, itu bisa menyebabkan yang terjadinya rupiah melemah. Nah, jadi ada beberapa penyebab yang namanya faktor utama mempengaruhi permintaan, ya. Permintaan itu mengalami penurunan. Yang pertama karena transaksi import, ya, transaksi import. Kemudian aliran modal keluar, kemudian kegiatan spekulasi, ya. Jadi kalau misalkan import semakin meningkat, ya, import semakin meningkat, maka dolar, ya, kita membutuhkan banyak dolar, maka penawaran dolar meningkat, ya.
sehingga permintaan dolar juga akan meningkat, sehingga menguatkan yang namanya mata uang dolar, ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau misalkan penawaran ya mengalami penguatan, itu karena ya hasil dari penerimaan hasil ekspor. Ya, kalau ekspor kita mengalami peningkatan misalkan ya, makanya banyak dolar masuk ke Indonesia, maka rupiah akan semakin menguat ya. Ya, karena dolar masuk ke Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi ya begitulah selanjutnya. Nah, jadi coba diperdalam ya mengenai kurva ini ya. Coba dicari di searching di internet. Jadi ya saya buat di sini tugas pertama itu adalah ya tuliskan penyebab terjadinya ya kenaikan ya mata uang asing ya dolar terhadap rupiah ya. Apa penyebabnya? Yang saya bilang tadi itu penyebabnya karena permintaan penawaran, dan jelaskan dan berikan contoh gambarnya ya, ya. Jadi contoh gambarnya ini contoh gambar antara euro dengan dolar. Bisa Anda searching nanti di internet, itu contoh gambarnya antara rupiah dengan dolar Amerika ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kurs itu terbagi atas dua, kurs nominal, kurs real ya. Kurs antara dua negara, penduduk negara tersebut ditukarkan sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang negara ya. Jadi kurs nominal itu yang tertera. Kalau Anda pergi ke bank, 1 dolar itu adalah 14.500, itulah disebut dengan kurs nominal ya. Nah, sedangkan kalau kurs real itu adalah perbandingan antar barang dua negara. Ya, perbandingan antar barang dua negara ya. Misalkan kalau mobil itu berapa dolar ya. Misalkan dalam satu negara itu satu mobil itu ya berapa yen. Jadi seperti itu. Jadi membandingkan antara dua buah barang. Kalau kurs nominal itu adalah antara, saya bilang tadi penulisannya, misalkan 1 dolar itu 14.500, berarti itulah disebut kurs nominal ya, yang tertulis ya, harga relatif. Sedangkan kurs real itu adalah ya satu barang dibandingkan berapa nilainya. Kalau kita sebut satu mobil itu berapa dolar, satu mobil itu berapa yen, seperti itu ya, atau berapa rupiah. Nah, contohnya seperti ini ya. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya jika kurs antara dolar Amerika dengan yen ya Jepang itu adalah 120 yen per dolar. Jadi 1 dolar itu dimisalkan 120 yen per dolar. Maka dapat menukarkan 1 dolar itu 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang ingin memperoleh dolar dengan membayar 120 yen untuk tiap dolar ia beli. Seorang Amerika juga ingin memperoleh yen, akan mendapatkan 120 yen untuk tiap dolar ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya disebut berarti kurs nominal ya. Jadi kalau misalkan kita membeli 1 dolar, itulah kita membutuhkan 14.500 ya. Itulah artinya kurs nominal yang diterangkan ya di slide ini. Nah, sedangkan kalau misalkan kurs real ya, ini adalah harga relatif barang di antara negara ya. Harganya ya barang antar dua negara. Jadi contohnya seperti ini ya. Anggap harga mobil Amerika 10 dolar ya, dan harga mobil Jepang itu adalah 2.400 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversi ke mata uang umum. Jadi harga mobil Amerika itu 10.000 dolar ya. Kemudian harga mobil Jepang itu 2.400.000 yen. Nah, bagaimana dibandingkan mana ya yang lebih mahal antara ya mobil Amerika dengan mobil Jepang, dengan perbandingan ya 10.000 dolar dengan ya 2.400.000 yen ya. Nah, setelah dihitung itu adalah dengan cara ya kurs nominal dikalikan harga dalam negeri per harga barang luar negeri, maka akan diperoleh ya
kurs nominal tadi itu adalah 120 yen per dolar dikalikan dengan harga barang dalam negeri, yaitu adalah harga barang Amerika itu adalah 10.000 dolar ya per harga barang luar negeri, harga barang luar negeri. Jadi contohnya ini kita di Amerika, kemudian kita bandingkan barang luar negeri itu adalah mobil Jepang ya. Jadi harga barang luar negeri itu mobil Jepang itu adalah 2.400.000 yen mobil Jepang. Nah, dapatlah terjadi perbandingan ya, setengah harga mobil itu per mobil Jepang. Jadi artinya 0,5 mobil Jepang itu adalah ya mobil Amerika. Nah, jadi pada harga ini kurs kita peroleh setengah mobil Jepang per mobil Amerika ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti ini ya, maka mobil Amerika itu lebih mahal ya, setengahnya dari mobil Jepang ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari analisa seperti ini, satu mobil Amerika itu senilai dengan 2 mobil Jepang ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kurs real, membandingkan dua buah barang ya, antara mobil Amerika misalkan dengan mobil Jepang seperti itu. Nah, kalau kita gunakan rumusnya menjadi seperti ini dari rumus yang tadi ya, itu adalah kurs real sama dengan kurs nominal, itu adalah harga ya, P itu adalah harga barang domestik ya, kemudian dibagikan dengan harga ya barang luar negeri. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini rumuskan, kembali lagi kita ya melihat bagaimana hubungannya yang searah dengan tidak searah. Ini intinya ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kurs real itu berbanding lurus atau searah dengan harga barang domestik ya. Namun dia berbanding terbalik dengan harga barang luar negeri ya. Nah, itu kita lihat ya, cara melihatnya seperti itu ya. Nah, kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, coba diperhatikan yang saya bilang tadi searah tidak searah. Jika kurs real tinggi, ya, bila kurs real tinggi mengalami kenaikan, ya, gambarnya dia menunjukkan ke arah ke atas, harga barang luar negeri relatif murah. Kenapa kurs real tinggi relatif murah? Karena antara kurs real dengan harga barang luar negeri itu tidak searah. Jadi jika kurs real tinggi, maka harga luar negeri relatif murah. Dan barang-barang domestik relatif mahal, searah dia. Kalau kurs real tinggi, maka barang-barang domestik juga tinggi, relatif mahal. Itulah saya bilang tadi, kalau ada rumus, coba diperhatikan yang mana searah, yang mana disebut tidak searah. Kalau dia perkalian, ya itu searah. Kalau membagi itu tidak searah. Contohnya membagi itu sebaliknya. Jika kurs real rendah, ya, jika kurs real rendah, yang perkalian harga barang dalam negeri itu juga rendah, maka relatif, ya, barang relatif domestik relatif murah. Ya, jika kurs real rendah, barang yang di luar negeri yang pembagi itu relatif mahal, terbalik, ya, tidak searah, dan barang domestik relatif murah. Nah, artinya seperti ini, ya, kalau kita lihat, kalau terjadi misalkan gejolak sedikit mengalami fluktuasi, misalkan kurs rupiah ke dolar misalkan menjadi, ya, kita buat aja gejolaknya, ya, menjadi 16.000, itu udah sedikit, ya, udah gejolaknya agak lumayan, ya, artinya ada kekhawatiran, ya. Namun, ya, terjadi kekhawatiran seperti itu, ada yang mengalami keuntungan kalau kita lihat dari rumus seperti ini, ya, mengalami keuntungan. Kenapa? Ya, kalau kurs, ya, harga barang di dalam di luar negeri, kurs di luar negeri mengalami penurunan, tetapi harga barang di dalam domestik itu mengalami kenaikan, ya, kenaikan. Nah, jadi coba kita perhatikan, ya. Nah, jika kurs real rendah, ya, jadi kalau terjadi yang namanya gejolak, ya, saya bilang tadi misalkan 14.000 menjadi 16.000, maka jika kurs real rendah, harga barang-barang relatif luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah, ya, relatif murah. Nah, jadi terjadi gejolak seperti itu, ada yang diuntungkan. Apa yang diuntungkan?
yang diuntungkan itu adalah ya barang-barang produksi dalam negeri itu yang bernilai ekspor, ya, bernilai ekspor, ya. Karena kita lihat barang-barang di luar negeri tadi relatif mahal, ya, akibat dari kurs rendah, relatif mahal, ya. Maka ya masyarakat Indonesia akan menahan membeli barang-barang impor, ya, barang-barang impor. Namun orang luar negeri akan membeli barang-barang dari Indonesia karena apa? Karena relatif murah. Ya, relatif murah. Karena relatif murah, bila dikonversikan ke rupiah, ya ke dolar, ya ke rupiah, bisa dikonversikan ke rupiah, maka nilainya ya nominalnya akan sangat besar, ya, akan sangat besar. Nah, jadi coba ya, waktu saat krisis moneter 98 tanya orang tuamu atau nenekmu atau kakekmu, ya, berapa pada tahun 98 pada saat itu contohnya ya saya bilang di Tanah Karo harga jeruk, ya, harga cabai pada saat itu ya sangat mahal nominalnya, ya, nominalnya, tetapi kalau dikonversikan ke dolar itu sangat relatif murah, ya, relatif murah. Jadi banyak barang-barang orang di luar negeri ya itu membeli barang-barang di yang bernilai ekspor, misalkan tadi cabai, jeruk itu dibeli ya karena harganya relatif murah, namun mendapatkan keuntungan petani di Tanah Karo itu karena dirupiahkan itu nilainya ya, nilai nominalnya sangat tinggi. Nah, itu coba dicermati ya, nilai nominalnya saya bilang seperti itu ya. Jadi kalau ditanya orang tuamu yang petani di Tanah Karo mana lebih enak krisis moneter atau tidak, pasti dia mengatakan lebih bagus krisis moneter karena nilainya ya barang-barang itu nilai nominalnya itu yang bernilai ekspor itu barang pertanian itu dinilai sangat tinggi, nilai nominalnya sangat tinggi ya. Nah, jadi begitu juga ada teman saya pada saat krisis moneter itu ya yang punya kelapa sawit ya, tanaman kelapa sawit ya, itu ya menjadi kaya mendadak ya, artinya ya minyak kelapa sawit dijual itu ya orang luar negeri menganggap mahal karena permainan konversi mata uang, tapi kalau kita beli orang luar negeri dikonversikan nilai nominalnya itu sangat tinggi karena terjadi perubahan tadi gejolak krisis moneter pada saat itu, banyak pada saat itu yang memiliki lahan yang barang ekspor itu menjadi saya bilang jadi ya nilai nominalnya barang itu menjadi sangat mahal kalau dinominalkan ke rupiah ya. Nah, itu ya namun secara keseluruhan ya kita lihat nilai ekspor kita sangat rendah dibandingkan nilai impor ya. Jadi tidak bisa balance. Jadi memang ada keuntungan tetapi secara keseluruhan ya itu krisis moneter itu saya bilang tadi ya itu agak membuat perekonomian kita terhambat ya, makanya saya bilang ini faktor penting bisa menjatuhkan rejim pada saat itu ya. Jadi hati-hati, memang betul menguntungkan bagi yang barang-barang nilai ekspor, tetapi secara keseluruhan ekspor kita lebih kecil dibandingkan dengan impor, karena impor kita lebih banyak, barang di luar negeri sangat mahal, maka kita bisa ya terjadi yang namanya krisis moneter ya, pertumbuhan ekonomi kita turun menjadi misalkan hari itu ya minus 12%. Ya, jadi ya secara keseluruhan tidak baik terjadi krisis moneter ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kemudian kurs moneter kalau dibuat ke neraca perdagangan ya, ke ekspor impor kita belum belajar ya, nanti minggu depan kita belajar. Yang penting di sini ada hubungan ya antara kurs real dengan neraca perdagangan, digambarkan seperti ini ya, ekspor neto ya dibandingkan dengan kurs real. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara kurs real dengan ekspor neto ya, semakin rendah kurs real maka semakin murah harga barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri dan besar ekspor neto kita ya. Jadi gambar samping menunjukkan dari sumber horizontal mencerminkan nilai negara dari NX karena impor bisa melebihi ekspor neto bisa kurang dari 0 ya. Nah, jadi ya ini hubungannya.